Novan Gavila, tepuk tangan. Ya. Yes, Kak Daud. Thank you loh ya, thank you. Ini nih musisi idola. Masa. Idola banget, serius. Masa. Saya kenal seorang Novan itu pertama kali justru di panggung. Oh ya? Yang mana Kak Daud? Festival Tenggarong. Oh iya. Naif. Ya, Dokter Kutai itu Dokter namanya. Kutai. Ya, Nah, betul. nah, jadi itu ada cerita sedikit begini. Waktu itu si teman saya kan yang state manajernya nyusun rundown. Nyusun rundown itu Dokter Kutai itu penampil pertama. Terus ada penampil lagi. Abis itu Naif. Ya betul. Iya kan? Betul. Kapital dulu ya. Oh ya, Kapital lain dulu baru kapital, naik. lain kapital. Ini apa namanya? Akbar Haka tapi lain kapital. Oh, The Pistol. The Pistol. Nah, Ya, The Pistol. tuh. Jadi mereka performan lah. Santai banget berempat. Ternyata kita kan nggak tahu Dokter Kutai itu. Nyanyilah Novan. Lagu-lagu Kutai. Tapi dengan beat R&B, hip hop dan R&B lah gitu. Pop Iya. keren gitulah. Agak blues lah sedikit. Blues sana. dikit Yes, ya. Wah. Ada JC-nya gitu kan. Wah. Betul. Langsung saya disuruh bisikin Nopan waktu itu. Ingat nggak? Iya, betul. Stop dulu. Suruh tampil lagi nanti Suruh kan? tampil lagi. Ya. Soalnya kita sudah tahu penampil setelah Dokter Kutai. Ada Dokter Kutai dan siapa lagi itu kita tahu kualitasnya. Kita nggak tahu Dokter Kutai karena waktu itu disuruh Bang Nala aja masukkan, Bang Det masukkan. Kita nggak tahu ternyata takut grafiknya turun. Stop. Di stop, suruh nampil lagi terakhir. nanti. Itu awal mula perkenalan saya dengan seorang Novan. Ya. Aduh, saya mau tanya sebenarnya sih, Anda ini musisi atau politikus sih sebenarnya? Harus jelas nih. Musisi dong. Musisi. Karena background dan memang basicnya memang di vokal, vokal, musik. Ya, saya memang orang vokal, festival vokal, terus kemudian juga pemain gitar. Ya. Hobi memang saya hampir inilah multi instrumental, hampir semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya, tapi nggak jago. Ya, Bohong. biasa-biasa aja. Ya Bohong. Ini ada fakta yang saya Kalau bongkar. nyanyi memang sering festival memang. Dan juara semua. Ya. Baru-baru ini seorang Nopal. Perjalanan festival tuh ya macam-macam ya. Cuman saya harus menang memang kalau festival tuh. Jadi belajar keras, disiplin dan tentunya ya selalu upgrade diri sehingga menjadi seorang juara sejati. Seorang juara sejati itu kan dia nggak mesti menang aja, tapi kalah juga juara sejati juga. Mental harus ada. Mental. Jadi pernah kalah? Sering juga, tapi menang lebih sering. Sering kalah, tapi lebih sering menang. Berarti sehebat apapun tuh pasti pernah merasakan. Oh iya, karena kan kalah itu salah satu proses untuk kita menang juga, kan seperti itu. Dan tentunya yang paling utama adalah mental kita. Iya. Dan itu diturunkan ke anak. Oh iya. Saya ngelihat Anda begitu kejam melatih anak. Oh iya, memang agak militer sedikit. Saya bilang kamu mau jadi champion, mau juara, kalah dulu, belajar keras sampai pokoknya capek belajarnya ya kan. Nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang Ini maksimal. pernah nangis gak dia? Sering, besuna sih bukan nangis. Coba kok kamu nih latihan kok bisa-bisa sih. Yang serius latihan itu bisa nggak? Coba serius. Langsung ngambek Pak. Kalau udah ngambek moodnya hilang nangis. Oh ya sudah selesai dulu. Besok lagi. Gitu. Sampai Nopan minta sahabatnya Dani Gali untuk latih. Betul. Dan kejam juga ngelatihnya lagi. Ngeri lagi. Lebih nyaring suaranya daripada saya. Ya. Jadi gini, memang tantangan kita saya sebenarnya bukan coach ya, tapi memang sering ngajarin anak orang kalau orang minta tolong saya ajarin. Tapi itu lebih kepada pengabdian dan saya tuh nggak pernah mau dibayar yang begitu. Karena seni itu adalah pengabdian. Ya. Tapi kalau melihat bakat seorang anak itu saya senang gitu. Orang tuanya mendukung ya saya mau ngajarin dan ngajarin anak-anak itu banyak sukses. Saya banyak menjuarakan anak-anak orang lain.
nggak perlu marah-marah tapi mereka nurut. Beda dengan kita mengajarin anak kita sendiri. Ya, ya. Pasti susah. Susah banget ya. Susah. Hmm. Mau disuruh latihan susah. Kalah dengan game. Terus kemudian juga di ngomong agak keras sedikit Baper. baper yang susah. Jadi ini satu-satunya jalan harus kasihkan ke orang lain, sahabatku. Telepon lah Dani. Dan aku udah sanggup nih dengan karakter ini. Saya kirim videonya. Set. Oke. Oh. Berikan ke aku kanak nih ini juga. Kasih ke aku. Tapi jangan lupa campur ini juga. Gitu. Jangan ikut campur biar dengan aku berdua ya kan apa yang aku kasih jangan diganggu. Jangan ikut campur. Oke. Deal gue bilang. Udah enggak ngurusin ya kan. Cuman pesannya setiap habis latihan, ini kalau habis latihan latih apa yang aku latih. Itu aja diulang terus gitu aja. Jadi saya nggak ngerubah apa yang dilatih oleh pelatihnya, tapi saya terus setiap hari selalu pantau latihannya. Karena kan beliau kan nggak bisa setiap hari kan kerja. Ya, karena kerja. Nah, gitu. Intinya lebih enak mengajarin anak orang daripada anak sendiri. Gitu. Coba lihat video saya terakhir kan, story kan, lihat nih, nada tinggi, udah tekanan tinggi. Padahal habis makan timun tuh Kak Daud, kurang timun tuh Kak Daud, masih tetap tinggi tekanan pada saat ngajar kan, tapi ya itulah proses saya bilang. Nah, kamu harus belajar tertempa. Kalau mental kalah dia udah punya, dia santai. Kalau kalah tuh alhamdulillahnya tuh mungkin anugerah ya. Dia kalau kalah tuh santai. Gimana kalah sakit aja, biasa aja Pak. Nanti coba lagi tahun depan. Nah, itu punya mental kalah dia. Mental kalah udah punya, tinggal mental menang. Mental menang tuh maksudnya kalau udah menang tuh jangan sombong, terus berlatih, terus upgrade diri, terus harus betul-betul. Tapi kebetulan menang terus. Ya akhir-akhir ini menang. Kalau awal-awalnya, nah pertama kali lomba tuh menang. Habis itu kalah, baru menang lagi. Seperti itu. Masih anak-anak bro, susah diurusin. Umur berapa sih Gata tuh? Gata tuh 9 tahun baru. 9 tahun. Kelas 4 SD. Bakatnya mulai ketemu kapan? Umur 3 tahun, 4 tahun tuh udah nyanyi dia. Nyanyi di mobil, terus kemudian umur 5 tahun itu sebelum TK itu udah Queen yang didengar, Dewa 19, nyanyi sendiri. Memang The Bee Gees yang lagunya saya nggak tahu jadi tahu, saya nggak ngerti juga, emang hobi dia. Nyanyi dari kecil emang udah ada inilah, ada bakatnya dari kecil. Tinggal mudah-mudahan konsisten sampai besar, itu yang saya pikirkan kan. Ternyata semakin membesar semakin mau nyanyi, ya sudah. Harus tekun. Kalau kamu udah telanjur bernyanyi, kamu terlalu belajar nyanyi, berkesenian, harus total. Nah, terus bakatnya Gata kan dari bapaknya. Jelas sudah. Bakatnya bapaknya dari siapa? Setahu saya nggak ada kan di keluarga yang musisi kan? Sebenarnya saya kan broken ya. Ibu dengan bapak itu bercerai. Kalau ibu memang bukan. Ibu itu orang wira swasta ya kan. Tapi ternyata kalau saya pisah dengan bapak saya itu dari kecil gitu. Jadi ibu saya yang bawa saya. Saya telusuri bapak tuh ternyata memang musisi. Wow. Main gitar, punya orkes dangdut juga, penyanyi juga ternyata di Surabaya. Jadi ya, ternyata saya ini dapat bakat, bukan langsung dapat bakat karena lingkungan. Enggak, lingkungan memang mendorong saya untuk bermain gitar dan sebagainya. Ternyata memang udah ada memang darahnya. Meskipun saya nggak diajarkan langsung oleh orang tua saya ya, tapi ternyata pas saya gen ya, ternyata memang ada memang. Nah terus prosesnya Gelok Gata kan enak sekarang prosesnya. Kan tentu jauh berbeda dengan prosesnya seorang Nopan kan. Oh iya memang beda Jauh kan. Beda. Saya dari ngaji, dari tilawati. Saya kori Pak, dulu masih kecilnya. Udah besarnya lumayan nakal. Pantas suaranya bagus. Saya kori Pak, ya kan. Ayat-ayat suci bacanya. Kalau memang hobinya memang hobi dari kita kecil udah senang-senang nyanyi boy band, kan zaman Backstreet Boy, NSYNC, ya kan? Boyzone. Itu zaman kita udah nyanyi sendiri di rumah bro, ya kan. Habis itu prosesnya kita sambil gitaran. Saya tuh suka ini suka senang dengan orang bisa main gitar. Bagus, keren ya. Pengen belajar gitar. Orang bisa nyanyi, pengen. Saya gitu orangnya. Ternyata itu yang menumbuhkan, ternyata saya memang punya jiwa kesenian. Dari festival. Saya tuh mulai festival tuh SMA loh, nyanyi ya. Anak saya kelas 4 SD. Kelas 3 SD malahan.
Bukan kelas 3, kelas 2 dia. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD udah mulai. Makanya prosesnya lebih cepat dia daripada saya sebenarnya karena memang karena ada dorongan kan. Dorongan ya kan, terus kemudian memang sekolahnya mendukung gitu loh. Sekolahnya daftarkan bukan saya juga. Dan gitu. terfasilitasi juga latihan. Kalau Nopan beda kan. Belajar terus kemana-mana. Cuman memang saya kan dengan Dani ya sahabat ya, jadi kita festival sama-sama, terus nyanyi kemana-mana, belajarnya juga sama-sama kemana-mana. Dari sini ke Samarinda kita udah belajar. Jadi saya tuh senang datangin orang hebat. Itu kalau kita mau maju itu kita harus kagum dengan orang, datangin belajar, ya, minta ilmunya. Itu hobi kita tuh, datangin guru ini nyanyi, kita datangin banyak. Sampai sekarang jadi seperti ini tuh kita bukan tanpa proses, itu udah datangin orang, hujan-hujan kita latihan ke Samarinda, latihan nyanyi Pak. Di sini latihan, di Samarinda juga latihan. Panjang prosesnya memang. Sampai pada akhirnya kita mengikuti festival, kita menang-menang, disebut kami itu kan sampai digelari pemburu harta karun tuh. Wah, kalau udah 17-an selesai bos. Kalau kita datang habis. Jadi kamu kasih sikat pokoknya. Dan ada urusan karena itu masa kemasan, ya, masa kejayaan. Betul kan ramainya waktu festival. Karena zaman-zaman tahun 2002 sampai tahun 2007 itu kan masih karaoke masih rame tuh. Luar biasa. Sampai di mall-mall kita tuh kan karaoke semua, dan hadiahnya besar-besar. Ya. Selain kita cari juara ya kan, cari pengalaman, duit juga cari Pak, ya, realistis. Betul, ya kan? Jadi zaman itu tuh kita anak muda yang udah punya duit, punya barang-barang elektronik kan. Betul sekali. Nah, begitu nggak takut ya kan, karena memang waktu itu kita festival di mana-mana ikut. Pada akhirnya ya karena kita usia semakin menua ya pelan-pelan berhenti. Dan saya nggak nyanyi lagi reguler itu mungkin sekitar tahun 2014 tuh udah nggak lagi deh. Nanti kita bahas ke situ tuh. Siap. Nanti kita bahas ke situ tuh. Hingga satu karya hebat muncullah band The Pancaran Nafsu. Konsepnya nyeleneh, kualitas musiknya nggak kaleng-kaleng, notasinya notasi dewa semua. Nggak juga. Iyalah. Masa? Coba aja anak muda dengerin sekarang itu. Saya sampai saat ini mau cari itu datanya, nggak ada di Spotify. Masa nggak ada? Nggak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang masukin kali. Itu sudah. Karena kan saya nggak terlalu ini ya, saya bikin karya aja kan ada yang ngurusin semuanya. Waktu itu video klip pertama kita. Ya. Apa itu? Itu Kak Daud produsernya. Iya. Tuh, ya kan? Saya yang menyutradarainya. Itu keren tuh. Evil I'm in Love. FVM in Love. Evil I'm in Love ya. FVM in Love itu. Tersebut nama Siti Juleha. Itu video klipnya aku tuh, ya kan? Kak Daud tuh. Dan waktu itu luar biasa kalian. Masa Kak Daud? Bener, saya salah satu. Beda ya, band yang beda ya. Bukan beda, gini lah. The Pancaran Nafsu itu kasih pilihan. Kasih pilihan, bukan memberikan pilihan, tapi kasih pilihan. Ada sesuatu yang berbeda, ada yang sesuatu yang menarik. Dari semua lagunya itu nggak ada yang nggak punya punya kenikmatannya. Dari Evil in Love, Buaya Genit, Pendekar Berwatak Jahat, Bining Idam, aku senang, aku bahagia. Nadanya loh itu. Terus yang paling saya suka ini Bersamamu, Melawan Rindu. Oh iya, siapa bisa menunggu? Karena saya ngisi suaranya itu. Oh iya, saya jadi backing vokalnya itu. Ya udah, muncul. Rekamannya kan di distorsi. Distorsi, betul. Nya agar aku bisa melawan rindu, haruskah minta bantu Amerika. Ya kan? Betul. Itu kan jenius, Pak. Dan saya tahu kalian kolaborasi yang hebat, komposer sama penyair. Iya kan? Iya. Komposernya semua ditanganin
otak jahatnya seorang Novan Gavila. Saya nggak tahu ya, saya gini-gini Pak, tes musik saya nggak main-main Pak. Betulan kalau main-main gagal jadi seniman. Ya. Harus jujur lah. Jujur lah, jujur. Selain lagu Kapital, saat itu saya sangat suka sekali Depan Cara Nafsu. Sangat suka sekali. Makanya sebagai bukti kan Bang Novan kan selalu ngeliat saya setiap kali Depan Cara Nafsu main pasti saya ada kan? Di depan. Pasti saya ada kan? Ya ada. Baik sebagai penonton ataupun sebagai fotografi. Betul kan? Dan Anda juga penggemarnya Rivera kan? Rivera banget. Iya itu. Itu kemasan banget Pak ya. Harus diundang dong Rivera, itu. iya nanti ya si Adiatma ya. Ya. Rivera, Depan Cara Nafsu, Kapital. Genre punya pangsa masing-masing. Beda-beda. Pertanyaannya, kenapa bubar Pak? Gak tahu ya kayaknya. Kita nggak bubar kok, cuman kita masing-masing aja. Bukan maksudnya vakum itu karena kerjaan masing-masing, bukan nggak ada bubar juga sih. Jadi vakum aja dan kayaknya juga biar jadi sejarah lah. Gak ada mau direuniin. Reuni nggak tahu ya. Sebenarnya kan gini ya. Pacar Nafsu itu kan ada penulis Bang Ya, Dala, ada saya main musiknya dan kawan-kawan. Jadi memang kita punya apa namanya pemikiran yang beda-beda sebenarnya. Ya. Dari sisi lirik saya biarkan beliau lah. Ya. Meskipun beberapa lirik juga saya yang tulis, paling Ya. beliau menyempurnakan aja. Ya. Gitu. Kayak Buaya Geni kan saya yang bikin, Mereka Rota Jahat saya juga. Terakhir kan Johan tuh juga sama-sama terinspirasi dengan orang gila yang lagi ngamuk-ngamuk ya kan. Ternyata kita mau cepat-cepatan bikin lirik, Nala duluan, saya musiknya, saya notasinya. Gitu. Nah pada perjalanannya juga karena memang mungkin namanya kita masing-masing punya pekerjaan, terus Nala tuh kan proyeknya banyak tuh, proyek band yang Budas lah ya. apa namanya ya, Budas apa? Budas. Rantai apa namanya? Apa penengal apa? Rantai. Apa namanya? Terus apa angin malam apa? Angin malam ya. Angin sore. Angin sore. Ya itulah namanya. Artinya beliau itu kan banyak apa istilahnya tuh? Banyak ide lah ya kan. Jadi beliau tuh mendengarkan ini pengennya ini, mendengarkan ini pengennya ini, sebenarnya seperti itu. Padahal seharusnya di umur-umur kayak kita ini, saya ya kalau beliau kan memang kayak gitu. Saya tuh harusnya lebih konsisten aja. Ya. Konsisten di genre apa, segala macam seperti itu. Saya kalau mau bikin band gampang, Pak. Betul, Saya tinggal tarikin teman-teman saya udah bikin. Tapi Pasti. hari ini kan lebih kepada karya lah ya. Bagaimana caranya banyak membuat karya, mudah-mudahan karya itu bisa diterima. Kalau nggak diterima itu menjadi kebanggaan kita juga. Ya. Sudah punya karya, terus kemudian bisa memberikan wadah juga untuk orang-orang berkarya. Itu Ya. kalau saya hari ini gitu. Kalau misalkan dianggap bubar, TPN saya nggak pernah merasa bubar sih. Kita cuman masing-masing berkegiatan masing-masing aja, gitu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan dibilang mau kumpul lagi, nggak tahu ya. Udah masing-masing ini. Ya. Masing-masing ada kegiatan. Artinya pasti keinginan tuh ada gak sih untuk satu panggung lagi? Kalau saya sih belum ya, masih banyak pikiran masalahnya. Paham ya, banyak pikiran maksudnya. Banyak hal lain yang lagi kita kerjakan. Tapi kalau misalkan Atau mau berkarya di bidang lain? oh iya, masih? kalau berkarya ya. Artinya kan kita nggak repot latihan dan sebagainya. Ya. Karena kan Pacar Nafsu itu kan memang beda dia. Ya. Idealis dan separatis juga gitu. Jadi nggak sembarang juga kita harus membuat musiknya. Nggak bisa kita sembarangkan, menyesuaikan dengan vokalisnya juga seperti apa. Sempat kita cerita waktu ketemu, sebaiknya kalau misalkan Pacar Nafsu bangkit pun nggak usah kita yang tampil, perempuan aja. Tapi di Pacar Nafsu gitu loh. Kita nyanyi band yang nggak ada, musiknya aja kita ya kan, terus kemudian nyanyi perempuan tapi sendirian. Pernah kita ngomong-ngomong kayak gitu aja. Gitu. Berubah konsep ya. Berubah konsep. Kita udah tua-tua juga. Tapi sayang ya. Aku kalau kayaknya Depan Cara Nafsu aku yang vokalisnya kayaknya. Bisa. Dokter Kutai aja. Jangan. Aku kalau Dokter Kutai kan lagu-lagu Kutai yang Jesse gitu kan. Akhirnya saya salah satu kesibukan Bang Nopan saat itu adalah yang sungguh menyita waktu dan kita jarang ketemu adalah dipercaya menjadi komisioner di KPUD pemilihan umum di Kutai Kartanegara.
Kita jarang ketemu dari situ tuh. Jarang kita. Udah Anda sibuk banget. sangat sibuk. Karena kita kalau udah dikasih amanah menjadi pejabat publik kan kita harus bertanggung jawab dengan jabatan kita. Kan seperti itu. Jadi ya agak kurang intens dengan seniman. Kita diam-diaman aja ya gitu ya. ODM, Curhat-curhatan ya. Dikit-dikit telepon lah, ada Dikit-dikit lah. telepon, nah. Tipis-tipis lah. Ya. Itu apa yang Anda rasakan ketika menjadi seorang pejabat publik waktu itu? Tanggung jawab apa? Jauh kan? Jauh. Tiba-tiba jadi seniman. Kaget. Saya termasuk kaget, tapi alhamdulillah nih. Gua kira kura-kura. Ternyata Iya. Kalau misalnya jadi staf masih make sense sih, masih masuk akal. Ini tiba-tiba langsung jadi komisioner kan? Itu gimana ceritanya? jadi gini ya, Om Daud ya. Kalau kita sebagai seniman itu kan musisi jiwa kita ya. Ya. Artinya basic memang di dalam hati kita, nggak bisa lepas daripada diri kita, kan bagian daripada kita lah. Ya. Musik dan berkesenian itu jadi seniman. Nah, sementara kita ini dalam kehidupan normal itu pasti kita berpikir untuk berkarir. Betul. Sekolah yang bagus, nilai-nilai yang bagus, sekolah yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi, terus kemudian masuk kerja yang mapan untuk mencapai cita-cita kita dan tentunya berkeluarga. Yeah. Jadi saya itu salah satu orang yang suka belajar dengan pembaca juga, Yeah. ya kan. Jadi saya masuk ke KPU juga prosesnya dari prestasi saya di seni juga. Oh. Jadi gini ceritanya, saya intinya orang yang berprestasi di bidang saya. Festival band saya juga menang, festival vokal sudah-sudahnya ya kan. Dari sertifikat saya yang sebundel ini, saya pernah lampirkan untuk melamar kerja di Pemda waktu itu, zaman-zaman masih ngelamar jadi honor ya kan. Akhirnya saya yang kepengen untuk bekerja di dinas pariwisata yang linear dengan bidang saya seni ya kan. Malah nggak terima. Ternyata diterimanya tuh SK-nya keluarnya malah di KPUD. Ini tempat apa ini ya kan? Saya bingung ya kan, ini tempat apa? Dari situ awalnya. Masuk hari pertama, yang diurus apa? Pemilihan umum, diurusnya belajar. Ternyata belajar pelan-pelan. Ternyata KPU itu seperti ini, mengurusi tentang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, sampai ke urusan presiden di tingkat kabupaten tuh KPU yang ngurusin, KPUD ya kan namanya. Saya belajar pelan-pelan. Ternyata gini. Di KPU itu strukturnya begini, ada komisioner, ternyata ada sekretaris, ada yang PNS itu sekretaris sampai ke tingkat jajaran stafnya, kasubag dan sebagainya itu PNS ya kan. Gitu, saya jadi staf biasa waktu itu honor, saya belajar nanti. Komisioner ini pimpinan tertingginya, keren juga ya. Padahal yang namanya komisi kan kayak KPK, sama juga dengan lembaga DPRD, ya kan, seperti itulah. Saya lihat pemilihannya, kok bisa deh kayak gini nih. Nyampaikan materi di mana-mana, terus kemudian bicara, ya kan di forum bicara undang-undang kan bisa dipelajari kan. Kayaknya bisa deh. Jadi saya belajar selama kurang lebih 13 tahun saya kerja di KPU itu. Mau ikut seleksi itu nggak bisa karena umur nggak cukup. Udah 13 tahun jalan ternyata baru cukup 30 tahun umur. Nah saya udah banyak belajar panjang ya kan, saya mengikuti seleksi pimpinan di situ. Intinya seperti itu. Kalau PNS sudah nggak bisa, umur udah kelewat, terus saya nggak tertarik juga menjadi PNS waktu itu ya kan. Mending saya jadi pimpinannya langsung aja, jadi belajar, ada seleksinya saya ikut, terpilih dengan peringkat pertama terbaik. Masya Allah. Ya, hidup nggak bisa diduga. Wajar aja karena saya 13 tahun kerja di KPU Pak, masuk nilai saya rendah kayak gitu. Aneh malah. Kan? Artinya pengalaman yang banyak jadi staf, terus kemudian menjadi pimpinan acara sampai jadi mentor-mentor macam-macam kegiatan ya. Kalau nilainya rendah kan aneh. Jadi keterlaluan. Waktu itu saya peringkat 1 lah ya kan seperti itu. Jadilah pimpinan selama 5 tahun menjalankan amanat sebagai pejabat publik dengan profesional sampai selesai periodisasi saya nggak mau lagi daftar. Seperti itu Kak Daud prosesnya. Nah, berarti hidup seorang Nopan nggak bisa tebak waktu itu ya? Iya. Pengen daftar linear ke dinas pariwisata. Betul, asli. Keluar ke KPU, 13 tahun kerja, akhirnya punya kesempatan untuk menjadi seorang komisioner. Seleksi kan. Tapi saat berarti 18 tahun pengabdian. 18 tahun kurang lebih. 18 tahun, hampir 20 tahun ya. Lama. Dan 18 tahun itu masih ingat nggak dengan kesenian? Pasti ingat lah. Makanya tetap saya ketika ada kegiatan-kegiatan itu saya libatkan kawan-kawan seniman gitu.
karena ya mumpung saya punya kesempatan untuk melibatkan mereka, kenapa tidak? Itu terus kemudian masih kadang-kadang ngumpul juga dengan kawan-kawan di rumah, beberapa teman-teman seniman juga sering di rumah. Ya. Gitu. Ada paling kita jamming aja di rumah Jamming, ya. ya. Gitu. Bikin Gitu lah, Kak Daud. bikin Karena gini Kak Daud, pejabat publik itu banyak batasannya. ya. Kita mau bikin status ini nggak salah. Salah. Kita mau bikin ini dikira senang-senang. Mau nyanyi begini dikira senang-senang. Nggak bisa. Jadi kita kalau misalkan jadi pejabat publik itu nggak bisa bermedia sosial sebenarnya. Bisa yang normatif aja gitu. Saya nggak bisa posting mancing kayak kemarin itu, posting saya lagi ini nggak bisa. Malah jadi masalah nanti Ya ya. karena ngapain dibayar oleh negara ya kan, mahal-mahal dibayar oleh negara, ternyata kerjanya penyanyi-nyanyi aja. Itu ya kan, jadi ada yang namanya etika. Ya, betul. Makanya saya pada saat saya menjabat tuh nggak mau saya posting-posting yang diam aja. Kalau sekarang rajin orang seni, konten kreator juga ya kan. Konten kreator sekarang. Dan udah make sense juga di Facebook ya kan. Bener. Gitu kadang. Hari-hari posting terus. Ya. Biasalah ya kan. Kita nggak tahu yang namanya rezeki kan datang dari mana aja, kata Daud tadi ya kan. Siapa tahu dari konten kreator kita dapat rezeki ya lumayan. Bisa, pasti bisa. Karena Itulah. Intinya seperti itu kan. selama Allah yang ngatur rezekinya jangan takut. Ya, dan selama kita tidak merugikan orang lain, kenapa tidak? Itu sudah. Ya, gitu. Itu poinnya. Ya kan? Itu Akhirnya, Daud. kita tahun lalu 2 tahun yang lalu kita bikin lagu video klip Putusan. Ya. Lagunya bagus banget lagi. Kayak apa lagu itu? Ayo. Apa? Kayak apa tadi? Di mana hak Rasa indah itu, rasa selalu gua dulu. Mulailah muncul seorang Novan Gavila. Ya, itu tinggal 2 bulan Pak, masa jabatan udah mau habis ya kan, jadi aku kasih kesempatan sambil bikin lagu lah. Udah mau selesai, itu tinggal 2 bulan ke 3 bulan jabatan udah mau selesai. Udah mau 5 tahun. Dan itu lagu itu langsung Alhamdulillah. booming. Alhamdulillah. Lagu berbahasa Kutai. Bahasa Kutai susah itu memang. Ya, rasa-rasa jerah malah lirik bahasa Kutai. Gini, kalau misalkan kita bikin lagu Kutai mungkin yang liriknya berhubungan dengan tradisi kita mungkin nggak Agak terlalu enak. Tapi kalau udah lagu cinta, kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Kutai yang sedih, yang romantis dan percintaan memang agak sulit pakai. Karena lucu ya Jing ya. Iya. Takutnya lucu kan. Takutnya Karena lucu. terkesan lagu-lagu berbahasa Kutai itu kan penuh dendang gitu kan. Riang gembira. Riang gembira. Ya. Bercerita tentang pulau. Bercerita tentang makanan, pulau dan sebagainya, ada budaya seperti itu. Asik tidur ya kan. Nah, sementara kita bikin lagu sedih yang rasa-rasa Korea ya kan. Syutingnya jadi Korea ya kan. Iya. Mahal itu. Banyak yang percaya. Kita syutingnya waktu itu di Semarang. Nah, kalau kan? ditanya kan di mana, di Semarang Ya, gitu kan. itulah Karena makanya kayak kota-kota tua gitu kan. itu, jadi itu karya yang susah. Sebenarnya sebelum itu ada bikin juga lagu Ndak Dengannya judulnya. Ndak Dengannya tuh Kutai romantis juga. Habis itu baru Putusan nih. Sebenarnya ada sambungannya Kak Daud. Judulnya tuh Pupus Kesah. Udah ada liriknya, tapi aku lagi belum dapat mood untuk garap lagu Pupus Kesah itu. Nah, rencananya cuma 3 nih lagu bahasa Kutai yang sedih. Terakhir Pupus Kesah, tapi belum digarap. Setelah itu istirahat dulu, kita bikin lagu-lagu yang nasional. Nah, saat itu ketika lagu Putusan itu, kenapa Bang Novan tidak memutuskan untuk menyanyikan sendiri, malah duet sama Tirta? Apa ya? Saya kok udah di dunia ini. Kan Anda vokalisnya, Anda pernah memenangkan banyak. Ini kan bukan hoax ya. Dia itu memang waktu saya ke rumahnya itu piala di mana-mana tuh. Jadi gini Kak Daud, aku tuh sebenarnya kalau untuk nyanyi itu udah kepuasanku tuh menang festival. Gimana maksudnya itu? Gini, waktu zaman festival tuh kita punya suara itu, pengen menjadi penyanyi yang selain punya karakter, punya teknik yang bagus ya. Ya. Dan itu belajar. Nah, ketika kita udah punya semua teknik itu, bagaimana caranya kita jadi juara. Berarti mental lagi, percaya dirian lagi harus ditumbuhkan. Saya ingin mencapai hal itu gitu, sampai ke nasional, harus bisa gitu. Jadi ketika semuanya udah saya dapatkan, itu rasa ingin menjadi vokalis itu memang nggak terlalu ada di band pun. Di band tuh ada juga jadi vokalis, tapi saya kebanyakan main musik kok di band itu. Senang saya main musik itu. Bukannya nggak mau jadi vokalis, tapi
jadi vokalis itu saya juga penyanyi reguler juga dulu. Udah menjadi keseharian saya gitu loh. Jadi pengennya main musik kalau tampil seperti itu. Makanya ketika punya lagu ciptaan tuh saya pengen orang menyanyikan. Nggak tahu Kak, kalau misalkan saya sendiri nyanyi kan kayaknya jelek Kak Daud. Padahal belum tentu kan. Belum tentu. Dia masuk jangan-jangan Dik Baik lah suaraku nih. Maksudnya Dik Baik itu secara karakter itu kurang tepat. Saya ini kan lebih ke klasik rock, blues ya kan. Ya. Kalau saya sendiri yang nyanyi gitu loh. Tapi kalau yang betul itu kayaknya kurang tepat menurut saya gitu. Makanya mending orang lain yang nyanyikan. Makanya ini yang sebenarnya tahun ini kalau saya kira podcast ini akan tampil di bulan ini ya kan. Karena saya mau mengeluarkan single sebenarnya di bulan ini nih. Bulan ini. Tapi kalau misalkan cukup waktunya, kalau enggak ya tahun depan. Tapi saya punya, insya Allah ini kalau Kak Daud suka nih, ya kan. Nanti saya bocorkan ke Kak Daud. Saya yang bikinkan ya klipnya. Ya. Oh harus. Cuma itu tadi itu ya kan harus pakai hati kita. Benar. Apa namanya value heart. Feeling, value heart. Itu Kak Daud. Intinya itu ya Kak Daud. Iya kan? benar. Itu karena ini kan ekonomi negara kan lagi sulit. Kita harus paham. Wadidaw. Ya kan. Itu jadi kita harus paham. Betul. Intinya itu insya Allah mudah-mudahan secepatnya keluar Kak Daud. Pokoknya orang pertama yang saya akan kasih tahu lagunya setelah selesai digarap Kak Daud. Siap. Salah Kak Daud. Nah, artinya itu nyanyi sendiri. Enggak, tetap orang juga. Ini perempuan Kak Daud. Oh siapa? Nanti, Spill dong. Nanti gue bocorkan ya. Cantik ya. Dan jelas jauh lebih muda daripada kita. Ya kan? Jauh lebih muda ini generasinya ini mungkin ya 10 Gen Z tahun, ya? 15 tahun di bawah kita. Gen Z dong. Gen Z. Ya kan? Karena kalau kita kan milenial nih. Eh. Ya memang ada perbedaan cara menyanyikan milenial, cara menyanyikan Gen Z dan cara menyanyikannya tempo dulu sebelum milenial. Memang beda-beda Kak Daud. Gimana gitu? Saya di zaman saya milenial, tapi masih ada rasa-rasa rasa-rasa zaman dulunya kalau nyanyi itu harus bulat suara, kemudian harus rapi, harus satu napas. Nah kalau Gen Z kan udah beda. Gen Z itu lebih mengutamakan rasa, tekniknya juga, tapi rasanya harus ada dan lebih original. Itu Gen Z. Okay. Dan biasanya improvnya agak keriting-keriting tuh ya kan. Dan udah nggak beratur kayak dulu. Kalau dulu tuh kan di song satu atau verse satu tuh nggak boleh diimprov. Kalau jam festival dia begitu memang. Zaman kita dulu, tapi sekarang nggak begitu lagi sudah. Yang penting dia indah menyanyikan lagu ya kan. Oke gini, misalnya contoh gini kan. Misalnya contoh apa? Kalau dulu kan lagu apa sih zaman sampai apa? Lagu apa sih? Dulu itu kayak apa lagunya? Haruskah hidupku terus begini? Itu harus bulat kan dulu kan. Bulat. Haruskah Ya, yes. hidupku? Kalau sekarang haruskah? Nah, betul. Kece juga ya. Jadi jelek. Ya begitulah Kak Daud. Artinya kita ini udah perubahan zaman udah berubah. Kemudian eranya udah era Gen Z ya. Jadi kita sebenarnya harus menyesuaikan orang tua ini. Betul. Jadi saya insya Allah lagu saya akan dinyanyikan anak Gen Z lah. Tapi rasanya mudah-mudahan ada agak sedikit operet lah, sedikit yang skills kayak gitu. Mudah-mudahan. Nanti saya pokoknya Kak Daud orang yang pertama. Penasaran aja ya. Iya. Saya kasih judulnya aja ya. Ini aja gini. Ini WA aja judulnya. Iya, WA. Sudah lah. Pokoknya yang nyanyi ini saya udah komunikasi dengan Kak Oji juga. Kak Oji jam itu ya anak murid ya, ada anak muridnya Kak Oji, bagus suaranya. Aku tahu. Tahu aku. Ya kan. Dia memang bagus loh. Keren. Itu muridnya Oji, memang dia bagus banget itu. Bagus pasti banget. bagus. Aku udah dengar. Aku laguku kan Kak Daud kan. Laguku terus aku dengerin anak ini. Cocok nih Bang. Iya. Langsung merinding duluan, belum dengar dan merinding. Mudah-mudahan diterima lagunya. Ya enggak diterima juga kita jadi iyalah, yang penting pada utamanya adalah Bang Nopan berkarya terus gitu kan. Meskipun saya juga sebenarnya ada lagu lagi yang apa namanya yang mau saya keluarkan itu tentang inilah, tentang sedikit mungkin agak separatis sedikit lah ya. Ada. Tapi bahasa Kutai ada tuh yang mau saya bikin tuh. Langsung sebutnya kan ya judulnya ya. Judulnya tuh Seniman Lain Politisi. Seniman lain politisi. Lain. Seniman lain politisi. Itu udah saya garap juga liriknya. Mudah-mudahan juga bisa segera keluar lah lagu itu ya. Artinya jangan dicampur-campurkan urusan seni dengan politik. Wah, itu tapi nggak apa-apa ya, nggak kita nggak mesti klarifikasi kan kalau nggak perlu ya kan, berkarya kan kebebasannya ya. Apa sih motivasi Bang Nopan untuk bisa bertahan di musik dan di politik?
Kalau di musik ya kita meskipun udah umur segini ya kadang kita udah umur kepala 4. kepala 3 kita kepala 3 tambah 1. kepala 4 ya. Kepala 4. Ya kita harus tetap konsisten berkarya. Terus kita bisa sharing ilmu kita ke yang lebih muda. Sharing itu bukan kita ngajari tapi kita berbagi. Ya. Kenapa kita harus berbagi kepada yang lebih muda dan memberikan mereka wadah? Karena kita ini adalah contoh yang baik untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang sebaiknya menularkan pengalaman-pengalamannya. Bukan merasa lebih hebat atau lebih pintar, karena kita lebih dulu saja lahir Betul. dan mengalami hal itu. Makanya kita transformasikan apa yang ada di dalam diri kita, energi kita di seni dan musik itu untuk anak-anak yang lebih muda. Seperti itu sih kalau untuk di musik. Simple ya. Harus, dan kita harus memberikan wadah. Saya selalu open. Iya, dia punya studio yang siapa aja boleh pakai ya. Dan free. Itu khusus loh di lantai 2. Yes, free. Siapapun itu entah mau latihan kayak mau apa namanya bikin karya, free. Itu pengabdian. Saya cuma minta doanya aja supaya saya sehat sekeluarga, itu aja. Amin ya Allah. Amin. Intinya itu ya kan, karena kita hidup ini karena doa orang lain juga. Kenapa kita tidak apa yang kita punya hari ini ya bentuk pengabdian kita, ya kita harus memberikan wadah lah kalau untuk orang lain berkarya. Intinya itu. Untuk apa lagi? Berbicara keluarga nih. Yes. Artinya seorang Nopan ini tiba-tiba banyak binatang dari mana datangnya nih? Heran juga saya. Ini bangunin tadi loh, ada nyamuk. Kok ada nyamuk? Bukan nyamuk nih, ini serangga-serangga nih. Iya. Berarti rezeki akan menghadiri kita nih. Amin. Berbicara keluarga. Artinya salah satu kekuatan Bang Nopan adalah keluarga itu sendiri kan. Ya pasti. Tapi saya boleh membahas ini. Saya izin ya. Boleh. Ada satu momen yang buat saya waktu itu kaget. Ingat waktu itu ya. Saya dapat informasi dari Faruk. Tapi nggak apa-apa saya ngomongnya. Nggak apa-apa. Dia bilang, wah, ini anak Nopan manis yo. Gue bilang gitu. Baru kenapa baru diposting? Gue bilang. Baru bilang Faruk, itu dan ada Bang. Kaget lah saya waktu itu. Seketika itu saya langsung nelpon Bang Nopan. Sana, tahu, aku ngerti. Bla 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 bla, aku ceritalah. Dan satu kata yang membuat waktu itu saya langsung nangis, sedih saya. Karena saya membayangkan anak saya kan. Ya. Langsung sana ketika kejadian itu duniaku hancur. Boleh ceritakan sana? Ya, jadi apa namanya? Ini bagian daripada proses hidup ya Kak Daud ya. Artinya juga ini cobaan buat saya yang sangat berat sekali, yang tentunya juga yang Maha Kuasa sudah kasih ke kita itu memang seketika bisa diambil kembali gitu. Artinya ya meskipun kita tahu bahwasanya yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang berat melebihi kemampuan kita sebagai manusia, ya kan. Banyak menyabarkan, sabar Nopan, sabar. Meskipun mereka juga ngomong saya kalau jadi Bang Nopan nggak bisa sesabar itu. Ya, saya juga nggak. Semua orang seperti itu ngomongnya, kan sabar Bang. Meskipun saya kalau jadi Bang Nopan juga hancur, nggak bisa sesabar Bang Nopan. Saya juga bukannya sabar, saya juga berusaha tabah. Meskipun hari-hari udah kering air mata pokoknya ya kan. Artinya kerja keras saya selama ini untuk membahagiakan keluarga, jarang pulang dan sebagainya, pengen memberikan yang terbaik untuk keluarga, apa segala macam ya. Waktu itu hancur pokoknya seketika ya, sekejap aja mungkin sampai 5 menit anak saya keluar hilang, meninggal sudah. Artinya ya wow, sampai pada posisi yang aku harus keluar dari segala, harus mundur dari jabatan dan sebagainya, harus fokus ke keluarga deh. Nah makanya itu salah satu juga yang mendorong saya kenapa saya nggak daftar lagi gitu loh. Saya mendekatkan diri kepada anak-anak ya kan, keluarga ya kan. Meskipun sebenarnya saya masih tetap harus kerja gitu, tapi untuk di urusan yang pejabat publik sebagai pemerintah saya pikir cukup dulu deh sementara, saya vakum dulu. Setelah dulu biar saya dekat dengan anak-anak saya, karena saya nggak sanggup. Kasihan juga istri saya kalau saya sering tinggal ya kan, saya harus kasih dia kekuatan karena waktu itu dia lagi hamil juga gitu loh. Hamil yang keempat gitu loh.
harus dikuatkan, harus banyak di rumah saya segala macam. Intinya seperti itu Kak Daud. Dan wah itu pokoknya kejadian adalah hal yang paling berat cobaan ke saya adalah itu. Yang lainnya saya bisa hadapin Pak. Masalah apapun saya bisa hadapin. Ini yang saya betul-betul berat Seberat-beratnya urusan negara bisa dihadapi. bisa saya hadapi, tapi yang ini mas yang wow, kita hancur semuanya. Sampai saya tuh kan namanya kita musisi ya, kita seniman tuh, saya mau nulis lirik aja udah nggak sanggup loh. Mau nulis lirik buat Astagfirullahaladzim. kayak maaf ya Bang Iwan Fals kan ketika kehilangan anaknya kan dia masih bisa bikin lirik untuk galang untuk sebagainya untuk jadikan lagu ya kan, meskipun dia juga hancur saya tahu gitu. Saya mau nulis liriknya nggak bisa Kak Daud, nggak bisa, udah nggak usah, nggak kuat saya kan. Hadirlah adiknya yang terakhir. Nah pelan-pelan dia ngobatin. Kalau nggak ada itu tambah hancur kita. Adiknya pelan-pelan ngobatin. Hari ini mirip sekali itu. Iya, mirip. Adiknya itu mirip sekali. Mirip sekali sama almarhum. Jadi ini pelan-pelan bajunya udah kita keluarkan lagi, kita pakaikan ke adik. Dan anakku tuh bukan perempuan, Pak. Anakku tuh laki-laki semua, Pak. Rambutnya panjang memang. Yang meninggal tuh juga laki-laki, bukan perempuan kan. Iya, tapi kan apa? Manis kan? Panjang Manis banget kan, gondrong kan rambutnya kan. Manis banget kan? Apa namanya itu? Dia memang nggak beda sendiri kan. Apa namanya istilahnya itu? Kok cowok yang bayi cowok tapi feminim itu apa istilahnya itu kan ada itu kan? Feminis. Bayi yang ketampanannya itu. Nah, sekarang itu usia anak saya yang terakhir tuh di usia dia meninggal waktu itu. Jadi baju-baju dipakai tuh udah ya kita mau mengeluarkan nangis itu ya. Udah mau mengeluarkan mata udahlah. Ini anggaplah dia kembali betul. adiknya gitu. Kalau mirip sekali mukanya. Itu kalau pas Mbak kan baju itu nangis tuh. Wah. Dulu mamanya tuh nggak mau sama ibunya tuh nggak mau sama sekali buka box itu kan udah disimpun semua baju-bajunya dalam satu box tapi disimpan. Hari ini kita pelan-pelan keluarkan, kita kuatkan diri untuk mengeluarkan, kita pakaikan ke adiknya. Kasih pengertiannya. Artinya ya mak udahlah mak ya udah bisa lah. Dan hari ini juga istri kan udah beraktivitas normal, kerja lagi segala macam kan. Kalau dulu kan di rumah terus dia nangis terus kerjanya sama aja, kita juga stres banget Kak Daud ya. Nggak bisa dibayangkan lah Kak Daud. Saya kaget juga, orang ribuan juga datang ke rumah saya, terus saya kaget ya. Saya nggak saya. tahu loh saya di mana ya. Oh saya di Palestina mungkin. Itu Kak Daud kan nelpon kan. Iya. Nelpon saya kan ya, itulah Kak Daud. Itu pokoknya yang terberat. Tapi saya berpikir bahwa cobaan berat itu pasti akan ada sesuatu yang indah datang ke saya. Saya menunggu-nunggu nih, mudah-mudahan datang sesuatu yang momen indah itu. Ya meskipun belum nih saat ini. Tapi saya nunggulah momen itu Kak Daud. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi cobaan saya di tahun 2022, 2023, 2022, 2023, 2024 itu cobaan besar sekali buat saya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya kan, di akhir penghujung tahun ini mudah-mudahan bisa. Itu salah satunya saya mengundang Bang Nopan. Karena saya kenal Bang Nopan, orangnya apa ya, unik. Di satu sisi ada sisi idealisnya, keras kepala. Oh iya kalau itu. Keras kepala. Saya nggak bisa diatur Pak, saya maunya ngatur. Ya kan? Kedua ada sisi realistisnya. Realistisnya ya suka bantu teman, penyayang. Itu saya yang saya suka dari Anda itu nih positive vibe. Oh iya. Jadi di tempat curhat Anda itu. Iya, memang kayak gitu Mas. Semua kawan-kawan datang semua saya meskipun curhatan kawan-kawan saya ceritakan sama orang lain. Ya rata-rata teman tuh senang cerita sama saya. Iya karena Anda orangnya ini objektif. Misalnya kan ada dua orang yang bertengkar nih, dua-duanya curhat sama Anda. Anda tidak memilih satu pihak. Itu yang saya suka dari seorang Bang Nopan itu tuh senang tuh. Cuma ya memang ego Anda itu datang dari mana sih? Nggak tahu turunan kali ya. Saya emang egonya ego pemimpin. Saya harus memimpin. Saya harus jadi komandan. Saya harus jadi pemikir. Saya memang harus yang paling dominan di dalam sebuah tim. Bukan ego dalam sebuah tim itu serakah. Tapi saya nggak punya sifat serakah. Tapi saya suka memimpin. Tapi kalau urusan rezeki saya yang paling belakang biasanya tuh. Ya. Duduan dulu deh kalian. Nanti aku ayo atur baik-baik gitu. Kalau urusan itu saya enggak. Tapi kalau untuk urusan visi dan gagasan tuh saya mintanya yang paling dituruti. Perfect. Ya. Termasuk waktu bikin video klip Putusan tuh. Aku pengen bikinkan yang begini ada ceritanya begini. Nah, jadi kalau misalnya memang secara sinematografi saya yang bikin, tapi ceritanya kan dari Anda tuh. Iya kan? Itu udah Kak Daud. Video klipnya itu kan. Kalau ini nanti yang
yang mau saya rilis yang terbaru nanti Kak Daud itu simpel Kak Daud, duduk aja tapi lebih estetik. Oh, lebih main lighting gitu ya, Yes. suasana. Oke. Oh, aman aja itu. Aman ya Kak Daud ya? Aman bang. Oke bang, ini apa sih potensi yang ada di Kutai Kartanegara tentang musisi-musisi kita? Saya rasa saya boleh berpendapat ya bang ya. Boleh dong. Saya rasa dibanding dulu kita mulai turun drastis bang ya. Dulu kita punya seniman-seniman hebat loh bang, musisi-musisi hebat, bahkan multi, mungkin dari teater, seni pertunjukan, tari, semuanya ada tuh. musik. Dan waktu itu saya selalu dimanjakan dari tahun 2000-an itu, dari 90-an sih sebenarnya bang, dari tahun 97-an sampai era-era tahun 2010-an. 2010-an sekitar 10 tahun lebih lah, 1 dekade lah. Saya selalu dimanjakan dengan festival-festival. Saya selalu dimanjakan dengan musisi-musisi hebat. Hampir bahkan saya waktu itu ikut ke band juga bang, saking studio musik di mana-mana di Tenggarong. Apa yang terjadi dengan musik kita ini bang di Tenggarong ini? Sebenarnya kalau potensi anak-anak mudanya banyak Kak Daud, ya kan. Dan sekarang itu saya lihat udah bagus nih, pemerintah tuh udah sering memberikan wadah untuk apa nih para seniman muda untuk tampil. Itu bagus sekali itu dan harus sering-sering ya kan, memancing anak-anak muda tuh mau berkesenian, terutama tradisi ya kan, seperti itu. Kalau untuk musik-musik yang festival kayak dulu tuh memang hari ini tuh bukan eranya Kak Daud gitu. Kalau zaman kita memang eranya musik siang bolong, festival musik di kampus, ya kan Kak Daud. Yang begitu yang full skill ya kan. Kalau hari itu beda dan anak-anak sekarang itu ke-trigger hal-hal yang bersifat IT dan apa namanya gadget Kak Daud. Itu yang mengalahkan semuanya hari ini Kak Daud. Jadi lebih banyak festival Mobile Legends dan Free Fire-nya daripada festival musik gitu loh. Dan saya yakin juga anak buah Kak Daud banyak yang main Mobile Legends mungkin. Saya aja main Mobile Legends. Main Roblox. Nggak. Makanya kadang-kadang coba Kak Daud perhatikan status saya kalau saya udah ngomel tuh, udahlah. Nah begini dong, latihan musik, jangan kalah dengan gadget. Oh, saya kadang-kadang bicara. Boleh lah main gadget, tapi Ya, seimbang bang ya. Ada batasan-batasan. Ada batasan tertentu. Hari ini itu. Nah kalau festival hari ini masih ada, tapi banyak online. Bagus sih online seperti itu ya kan. Kalau yang di panggung-panggung untuk festival band agak kurang dan mungkin peminatnya juga kurang hari ini. Tapi tidak ada salahnya memberikan wadah-wadah kayak Kukar contohnya, memberikan wadah-wadah supaya anak muda itu mau berkreasi, mau bermusik dengan wadah-wadah tampilan-tampilan ya kan, yang mewadahi mereka untuk tampil performance kayak Simpang Udah Etam, acara-acara festival itu bagus tuh. Jadi anak-anak itu termotivasi ya kan untuk apa? Untuk bermusik. Nah, salah satu contohnya, saya berharap juga ke Dinas Pendidikan itu kan ada beberapa sekolah-sekolah yang ada ekskul musiknya, betul. Ya kan. Nah, saya maunya itu bukan hanya di contoh SMA unggulan ke SMA 1, SMA 2 aja. Seluruh SMA yang di Kartanegara ini juga difasilitasi Esmus ya. Kalau misalkan dari sekolahnya masing-masing mungkin sulit untuk membayar guru-guru musiknya ya kan, tapi kalau bisa ini dijadikan guru tambahan yang di bawah Dinas Pendidikan untuk mengajar ekskul musik. Betul. Ini penting Kak Daud, sehingga ketika ada kompetisi yang bersifat tingkat SMA, itu seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kutai Kartanegara ini akan bersaing ketat gitu loh. Ya kan, dan di situ tuh akan memotivasi anak, akan memberikan stimulus kepada anak-anak tuh untuk aku harus bersaing dengan SMA ini. Sehingga banyak seniman-seniman muda selain bermusik pop juga bermusik tradisi. Itu loh Kak Daud. Kalau saya sih seperti itu ya, memberikan motivasi, karena ketika saya jadi juri festival tingkat SMP aja, itu jomplang sekali antara SMP unggulan dengan SMP yang lain. Kualitas sangat jomplang sekali. Karena apa? Pelatihnya udah beda Pak. SMP unggulan pelatihnya udah orang jago semua ya kan. Terus yang lain ini kayaknya sekedar ngirim aja ya. Kan? Ini kan penting untuk perhatikan ya Kak Daud ya kan, sehingga kita banyak membuat seniman-seniman muda tumbuh itu dengan memeratakan ya kan ekskul musik di seluruh sekolah di Kutai Kartanegara ini yang biayanya lewat pemerintah. Itu bagus sekali tuh. Saya setuju yang begitu tuh.
Dan kalau banyak acara-acara lomba, entah lomba festival musik tradisi, lomba band, itu harus didukung. Jangan mau ngadakan lomba sedikit dikritiki. Jangan begitu, Bos. Jangan, didukung dong. Itu ya kan? betul tuh. Ya kalau misalkan kita mau lakukan pembinaan dengan cara kita, ya kita lakukan pembinaan dengan cara kita. Betul. Tapi jangan mengganggu orang yang melakukan pembinaan dengan cara mereka. Ya. Harus didukung dong. Betul. Kalau saya sebagai seniman tuh realistis semuanya saya suka, Pak. Acara di Kukar saya suka semuanya, nggak ada yang saya nggak suka, semuanya suka. Betul. Karena intinya tuh untuk membangun seni dan budaya yang memang latar belakang Kutai Kartanegara ini memang sektornya dari situ. Setuju saya, sepakat. Benar nggak sih? Tapi kan banyak ya yang nggak punya mental kayak Bang Nopan kayak gitu, sudut pandang pikirannya. Ya nggak tahu ya. Intinya kalau misalkan sifatnya pengabdian ya seharusnya kita mendukung terus gitu loh. Dan satu, Pak, jangan berpikir untung dari seni, Pak. Saya nggak suka. Jangan berpikir untung dari seni, Pak. Poin tuh. Jangan, Pak. Nggak ada dapat itu. No. Jangan. Maka kita akan selalu menghargai orang tuh. Betul. Ya kan? Kalau kita mindset kita udah mencari untung, maka kita berusaha untuk ini yang paling benar nih, ini nih, gitu loh. Ini loh seharusnya kalian yang akhirnya apa ya terlihat sebagai job sih, Betul, ya kan? betul. Jadi project no. Kalau kita ingin maju itu kita lebih kepada bagaimana caranya memberikan pembinaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan itu pengabdian, Pak, seperti itu. Saya selalu mendukung seluruh kegiatan yang ada di Kukar. Siapapun yang mengadakan yang berhubungan dengan kesenian kita harus hargai. Namanya kita kota wisata, kota seni dan budaya, ya kan. Seharusnya semuanya didukung lah, ya kan. Seperti itu. Nggak perlu berkonflik-konflik untuk apa. Apa itu Menurut konflik? saya ya. Tapi setuju, Menurut saya seperti itu. Saya sangat setuju, Bang. Ada satu band lah yang sekarang mengusung musik tradisi. Namanya dulu Olah Gubang, sekarang bereinkarnasi menjadi Petala Borneo. Apa pendapat Abang dengan musik tradisi yang dengan jenis seperti itu? Yang ada jazzy-nya, yang ada popnya, Keroncong tinggilan. ada keroncong tinggilannya. Apa pandangan? Karena suka nggak suka Bang Nopal ini pemerhati lagu-lagu Kutai. Ya semuanya. Saya perhatikan. Saya tuh senang dengan seluruh grup musik tradisi yang ada di Kutai Kartanegara. Banyak kan, macam-macam tuh. Petala dan orkes Tepian Mahakam, terus kemudian Sekar Kedaton, ada Sarapo, semuanya saya suka. Hari ini yang lagi banyak karyanya nih Petala, semuanya juga berkata, tapi saya semuanya suka tuh. Petala nih kalau saya menilai, Pak, udah melebihi dari ekspektasi saya sebagai seniman. Mereka orang-orang anak-anak jago menurut saya. Saya tuh beberapa lagu mereka saya merinding loh. Wah, ini anak-anak bisa bikin lagu sebagus ini, bisa membuat lirik sehebat ini. Terus terang aja lagu-lagu Petala itu jadi playlist saya di rumah sama istri dan anak saya. Dan ada mereka bagus-bagus ya. Bagus-bagus semua. Itu salah satunya begini. Bagus. Saya kaget kan ketika Bang Nopal posting mereka situ kan. Saya tanya, kok kamu tahu Nopan? Saya bilang gitu kan. Kok kamu tahu Nopan, Ji? Kami Bang sebagai seniman, kami tuh ngulik seniman-seniman yang berpengaruh di Tenggarong. Itu baru Ji, salah satu adab yang tidak dimiliki para seniman-seniman anak-anak muda baru itu, dia nggak kenal. Kamu tahu Nopan tuh hebat, Ji? Tahu Bang. Oh biasa aja. Biasa apanya. Orang sampai kalian disuruh stop dulu nanti. Nyanyi lagi. Intinya untuk saya kalau misalkan kalau Petala itu memang hari ini yang mewakili musik tradisi untuk Kutai Kartanegara, bahkan Kaltim itu Petala. Dan itu Petala itu harus ke nasional. Harus. Kadang ini saya bocorin, kalau saya ini kan lagi bisnis jersey dan sebagainya. Saya tuh telepon Oji, Ji kamu mau nggak aku endorse nih, aku bikin kalian baju sebaik mungkin untuk kalian tak pakai, entah itu Jackson dan sebagainya, brandku. Jersey. Siap Kak, misalnya. Kami kan mau bikin jersey nih ya. Oh iya kah? Iya. Kami mau bikin jersey nih. Boleh, ya kan, seperti itu. Harga khusus untuk Kak Daud, harga termurah di bawah harga Jawa. Wow. Oh iya dong. Apa nama bisnis Bang? Jerseyku, Rabo itu kan Rabo. itu kan nama grup ya, Rabo Grup ya. Di situ kita cetak banner juga dan sebagainya, bikin kaos oblong juga. Dan kita punya brand baru Jerseyku namanya. Kita punya mesin sendiri, kita punya konveksi sendiri, kita siap bersaing dengan Jawa. Wow. Kita lagi
Cari jersey ya. Oh, pas itu sudah Kami berarti. cari jersey, kami kan bertujuh kan. Oke. Oh, kami mau cari jersey yang premium. Wah, udahlah pokoknya. Wow, Kita sama- jelas nih. Berarti kita harus ini nanti pas Kibraka Yes, wajib dong. masukkan nih. Pas ya itu. Jadi saya sampai begitu saking saya senang. Jaket juga bisa bang. Bisa, Wow. semuanya bisa, ya kan? Semua kerjaan yang ada di luar negeri itu saya kerjakan semua sekarang. Itu. Itu mental Iya, iya, orang pembisnis. Ya, Tarapannya bukan Samarinda. Tarapannya bukan Balikpapan. Tarapannya luar negeri. Harus dong. Itu mental. Mental. Walaupun kualitasnya masih belum, tapi mental dulu bang harus ya. dong, ya kan? Kita sudah berani Jersiku, taruh. jersiku, Jersiku oke, ya. Jersiku ingat itu. Cuman ini Kak Daud, karena saya saking senangnya dengan Petala itu saya sampai begitu. Saya dengan para owner saya kan kita ini kan berteman udah lama sama owner nih. Dia ownernya teman sahabat saya dari kecil lah. Ya. Dari hari ini saya direkturnya di situ ya kan. Dia punya dia langsung ngomong, Petala kan dekat kok dengan Petala. Iya, Petala tuh bagusnya tepakan baju, Bro. Biar nanti kalau mereka mau tampil tuh mau cek shot tuh pakai baju-baju buatan kita, jersey kita. Mau kayaknya. Nah kami itu bikin jersey itu untuk syutingan. Nah, Jadi kayak jersey Oh itu iya syutingan. dong. Nah. Keren. Tapi harus ada etnik-etnik, yes, etnik-etnik. semua bisa. Kaltim. Untuk Kak Daud itu khusus harga Kak Daud beda. Oke, kita bikin ya. Intinya itu. Nah, Jadi ini kita bahas Petala lagi ya. Saya kaget dengan perkembangan. wow, pokoknya kukar dengan perkembangan musik yang dibuat oleh Petala hari ini. Saya, ini nih penerus pembuat lagu-lagu daerah kita, penerus pembuat lagu-lagu kutai kita nih Petala. Wow. Terakhir bang, apa yang abang lihat dari ekonomi kreatif di Kukar? Ekonomi kreatif ya. Ya hari ini Jujur. saya jujur dibandingkan yang sebelumnya ini lebih baik hari ini. Ya. Ya kan? Saya juga Saya lihat lebih baik dan lebih tepat sasaran toh. Ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kreatif itu hari ini tuh sasarannya tepat gitu loh. Pertumbuhan ekonomi UMKM berkembang, terus kemudian diiringi dengan kegiatan-kegiatan budaya, seni dan budaya itu hari ini bagus nih. Ya kan? Perkembangan juga bagus, meskipun ekonomi kita lagi sulit nih. Ya. Tapi terus terang aja dengan program yang ada di era ini itu jauh membaik daripada sebelumnya. Untuk di Kukar ya, tapi ya. Artinya perkembangan itu ada, ya kan. Dan ini mudah-mudahan ya ketika ekonomi kita stabil ya akan jauh lebih baik lagi, bukan hanya di Tenggarong tapi sampai ke seluruh kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Seperti itu saya juga terus terang aja saya salut dengan eranya Ekrab hari ini bagus sekali. Mereka mau peduli dengan seluruh budaya dan kesenian hari ini ya. Entah itu tari dan sebagainya, tari-tari juga yang tari-tari yang dulu nggak pernah tampil sekarang tampil. Akhirnya kan ya Tari-tari kesultanan yang iya. jarang kita lihat bisa Tari-tari kesultanan yang jarang kita lihat hari ini bisa kita nikmatin. Ini bagus sekali Ekrab ini. Betul. Maka ketertarikan orang-orang lama yang suka dengan hal-hal seperti ini juga menarik pertumbuhan ekonomi kreatif kan. Orang-orang yang jualan pada Rame. ya kan. Dan hari ini tuh saya lihat perkembangan ekonomi kawan-kawan UMKM juga udah mulai berani menjual makanan khas-khas kita Kutai. Kan itu tuh intinya tuh. Iya, betul. Produk-produk yang aslinya Kutai itu udah mulai keluar nih, pelan-pelan dijual. Dan orang mulai tertarik nih seperti itu. Dan itu pentingnya ketika ada orang-orang dari luar daerah kita datang, oh ini loh khas Kutai dan sebagainya. Oh, udah gitu ini suguhan penampilan ini juga udah penampilan yang Kutai banget nih ya kan, yang udah Dayak banget, Kutai banget, tari-tari Dayak ada, tari-tari Kutai ada, semuanya kayak Mamanda ada ya kan. Terus dulu yang Tarsul aja sekarang ada Blendang udah mulai ini tiap malam minggu hidup ya. Keren, ada Simpang Titik Nol. Hidup ya. Ya ini keren sekali nih Kak Daud. Belum lagi kalau misalkan taman-taman kita ini jadi semuanya kayaknya luar biasa. Luar biasa. Semoga mudah-mudahan orang kreatif ini selalu amin. Sehat semuanya gitu dan semakin banyak orang kreatif di Kutai Kartanegara tentunya Kak Daud. Seperti itu Kak Daud. Pesan terakhir untuk anak muda. Anak muda itu harus bangun pagi. Anak muda itu harus bangun pagi ya. Pagi kita itu subuh ya.
Akhirnya ada podcast yang bermanfaat tuh, dengerin tuh. Ya, itu. Kalau kalian tidak bangun pagi, bangun subuh, rezeki kalian akan dipatok ayam gitu ya gitu. Jadi memang kita sebagai anak muda itu kalau kita mau sukses itu kita mulai diri kita untuk bangun pagi dulu. Saya kira dia kan ngomong anak muda tuh harus kreatif, harus ini, harus No, ini. no, 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 no. Basic dulu. Anak muda harus bangun pagi itu. That's right. Anak muda itu harus bangun Saya pagi. capek ngomongin ini nih. Ya, itu ya. Oke. Anak muda kalau sukses harus bangun pagi. Oke. Terima kasih, Abang. Yes. Siap. Semoga sukses selalu. Amin, Kak Daud. Terima kasih banyak Kak Daud. Tepuk Thank tangan you. buat Novan Nabila. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.